Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Mesuji dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan siang hari ini telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ajeng Safitri, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mesuji. Di situ ada fasilitator saya bernama Ibu Asy Widya Fitri MPD dan pengajar praktik bernama Rahmawati Lestari SPD. Selamat datang para Bapak Ibu Dewan Guru hebat. Di sini kita belajar bersama-sama untuk berkolaborasi bersama. Bukan berarti saya berdiri di depan di sini saya yang lebih hebat atau yang lebih pintar, tidak. Karena tujuannya adalah kita belajar bersama dan berkolaborasi bersama. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kesepakatan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Dirancang dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang ada di depan Bapak Ibu, kembali lagi Bu Devi, mohon maaf. Nah, seperti yang ada di depan, perlu kita ketahui bersama bahwa di kurikulum Merdeka ini kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu ada yang masih ingat apa saja sih yang menjadi inti-inti dari profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 dimensi, ya betul sekali. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Banyak sekali ya terjadi miskonsepsi atau bisa dikatakan istilahnya apa ya? Miskonsepsi itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu miskonsepsi itu apa? Apa Bapak Ibu? Miskonsepsi itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Salah persepsi ya. Kebanyakan saat ini itu sering sekali kita sebagai seorang guru melakukan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, sering sekali kita itu kebanyakan beranggapan bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Itu sering sekali kan kita beranggapan bahwa itu sebenarnya bisa kita kontrol sebagai seorang guru. Padahal pada dasarnya itu tidak benar ya. Sebenarnya murid itu tidak bisa kita kontrol. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak dan berkuasa. Nah, selanjutnya adalah tentang merubah
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, ya, yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dahulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang sebuah realitas. Selanjutnya di sini adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sisi sebelah kiri Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Di situ ada yang sebelah sisi, kalau dari depan Ibu itu sebelah sisi kiri ya. Itu ada stimulus respon dan sebelah sisi kanan ada teori kontrol. Stimulus respon ya, realitas kebutuhan itu sama. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi beda lagi kalau menurut teori kontrol. Menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Terus yang kedua, kalau menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang itu pandangannya sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Walaupun di sini misalkan contohnya nih, kita semua di sini adalah Bapak Ibu guru hebat. Belum tentu masing-masing kita itu memiliki pandangan yang sama. Bisa jadi pandangan dari Pak Amri berbeda, pandangan dari Ibu Becky juga berbeda. Ya, jadi tidaklah sama. Terus yang ketiga itu ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang sudah saya bahas tadi. Kalau menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk itu dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itulah perbedaannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikan dari sebelumnya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir adalah model berpikir menang kalah kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya tuh menang-menang, harus menang gitu. Itu kalau menurut teori kontrol. Nah, selanjutnya itu yang berkaitan dengan disiplin positif. Ya, perlu diketahui bersama Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan suatu ketidaknyamanan. Bisa saya minta tolong dan memberikan contoh budaya, bisa berikan contoh Bapak Ibu perwakilan saja untuk
memberikan contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita ini apa Bapak Ibu kira-kira? Bu, jadi bersalaman ketika baru datang di sekolah dengan Bapak Ibu guru di pagi hari. Oke, bagus sekali ya. Ternyata disiplin positif itu sudah diterapkan di SMP Negeri 20 Mesuji. Salah satunya adalah ketika datang di pagi hari itu anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu dengan guru. Baik, terus kita lanjutkan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebenarnya tujuan dari penerapan disiplin positif itu untuk anak-anak itu supaya apa? Muncul motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang memang benar-benar berasal dari dalam diri anak. Ya, bukan karena bukan karena penghargaan, ancaman, apalagi kok hukuman. Ya, sebenarnya itu kurang bagus. Jadi kalau bisa ke depannya namanya kita usahakan sebagai seorang guru kita itu secara bersama-sama bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak supaya mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang positif di lingkungan sekolah. Ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya itu universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini sebenarnya ada 6 nilai-nilai kebajikan yang memang sudah disepakati bersama, tapi di sini saya hanya akan mengambil beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai kebajikan, nilai profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi Bapak Ibu, bahwasanya di kurikulum Merdeka itu mengambil dari nilai kebajikan, nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Terus yang kedua adalah nilai kebajikan menurut Ibo Primary Years Program atau PYP. Itu nilai kebajikannya ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ada 12 komponen. Sikap murid itu yang diharapkan itu yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Terus yang ketiga adalah menurut The Seven Essential Virtues. Itu ada 7. Yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang perlu diketahui adalah Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya yang saya tanyakan, Bapak Ibu sudah pernah mengetahui belum kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Pernah mendengar kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Sandang, papan, pangan. Di kehidupan sehari-hari kita kebutuhan manusia itu cuma sandang, pangan,
pakan, tempat tinggal ya, seperti itu saja ya Bapak Ibu. Namun ternyata tidak Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu disebut dengan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu tentunya terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada gambar diagram Bapak Ibu, diagram lingkaran ya. Di situ ada yang tengah warna putih, itu adalah bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Selanjutnya Bu, yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia dengan istilah bertahan hidup atau survival. Kebutuhan berdasar hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti tadi yang sudah disebutkan ya, ada kesehatan, ada rumah, ada makan. Ya, itu ternyata kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, ternyata Bapak Ibu, kebutuhan yang kedua itu yang penting juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Benar tidak? Bapak Ibu yang di sini butuh nggak kasih sayang? Butuh ya. Hidup tanpa kasih sayang serasa hampa. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, tentunya di dalam lingkup kita ini, ya lingkup kerja kita, kalau di dalam sekolah itu tentunya kita pasti yang namanya butuh kasih sayang dan rasa diterima ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, peserta didik kita, ya. Hendaknya kita juga bisa memberikan kasih sayang. Selanjutnya adalah penguasaan. Ternyata ada juga yang namanya kebutuhan dasar itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas suatu kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Itu adalah biasanya sikap-sikap yang dimunculkan bagi anak-anak sebagai penguasaan. Artinya rasa diakuinya kemampuan mereka, seperti itu. Terus kebutuhan selanjutnya adalah tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka coba tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Artinya ternyata kebutuhan yang selanjutnya itu anak juga ingin memiliki rasa yang bebas, Bapak Ibu. Ya, bebas di sini bukan berarti kok bebas terus lepas tanpa kontrol dari kita. Tentunya tetap kita kontrol. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau hidup kita itu tanpa tertawa, tanpa tersenyum seperti apa Bapak Ibu? Hampa ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita di dalam kelas, kalau kita bisa menguasai kondisi di dalam kelas, kita bisa tersenyum, bisa gembira menikmati pembelajaran di dalam kelas. Tentunya kelas itu juga akan terasa menggembirakan atau menyenangkan ya. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni itu seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu adalah contoh kasus. Bisa selanjutnya? Nah, kalau merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar, tadi kan kasusnya si Doni sering minta bekal temennya ya Bu ya. Ya sering, kalau sering itu kan berarti bukan hanya 1-2 kali, mungkin bisa tiap hari. Tentunya teman-temannya kesal kan kalau misalnya kok tiap hari minta bekal terus. Apa memang Doni itu kelaparan, apa memang Doni itu bagaimana? Tentunya kan kita timbul pertanyaan kan. Sebagai seorang guru, ketika ada laporan dari siswanya, tentu kita pasti ingin menyelesaikan permasalahan itu. Nah, dengan catatan ketika kita menghadapi kasus seperti itu, jangan langsung marah Bapak Ibu. Dilihat dulu, tanya dulu alasan Doni itu karena apa. Nah, di sini sudah ada jawaban-jawaban yang mengarah sebenarnya kebutuhan dasar manusia seperti apa sih yang ada di dalam diri Doni itu. Kalau dalam kasus di atas itu, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni itu tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena memang dia lapar, rasa lapar, dan ternyata sama orang tua tidak dibekalin. Berarti di situ Doni sedang mempertahankan kebutuhan hidupnya. Terus selanjutnya apabila ya ketika Doni menjawab kebutuhan dasarnya yang sedang apabila Doni memberi alasan mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia, jadi butuh perhatian ya Bapak Ibu. Ketika temannya melakukan tindakan ini pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya terus perhatian kepada Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, terus kalau yang ketiga dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, ya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Itu kalau Doni, jawaban Doni, saya merasa hebat Bu kalau saya berhasil merampas makanan dari teman-temannya. Itu adalah tentang kekuasaan. Terus, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Berarti di situ Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan.
Jadi perasaan Doni itu ketika kok dibototin ibunya tiap hari seperti itu merasa terkekang Bapak Ibu. Jadi dengan mengambil menu dari botol teman-temannya itu tadi, si Doni itu merasa bebas, bisa mencicipi beraneka ragam makanan. Terus selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu secara kesal, ya, karena diambil makanannya, menurut dia itu ekspresi temannya ketika dirampas diambil makanannya itu lucu, menurut dia ekspresinya, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Terus bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kalau masih semangat berarti kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi menurut Dian Dosen, ya, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Baru yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau dilihat dari ketiga motivasi itu tadi Bapak Ibu, kira-kira siswa-siswi kita biasanya motivasinya karena apa kebanyakan? Yang 3. Yang nomor 1, karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, itu yang masih sering ya. Berarti di sini PR kita berarti bagaimana bisa memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Bukan berarti karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hanya menerima imbalan. Nah, selanjutnya ya, jadi di situ ada konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Ternyata hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Terus ada konsekuensi dan restitusi. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Dari ketiga hal tersebut, hukuman konsekuensi itu sering ya lalu kita dengar. Tapi kalau untuk istilah restitusi di dalam pendidikan sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Sudah belum? Belum. Ya sama berarti Bapak Ibu. Ternyata restitusi itu masih asing ya bagi kita. Saya juga baru mengenal istilah restitusi itu setelah saya melakukan pendidikan CGP ini Bapak Ibu. Baru saya juga tahu kalau ternyata ada yang namanya restitusi. Nah, penjelasan dari konsep disiplin. Yang pertama tentang hukuman. Hukuman itu Bu, biasanya itu tidak terencana. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau kita akan menghukum siswa, apa itu sudah terencana? Tidak kan? Biasanya itu spontanitas. Terus tidak nyaman untuk jangka panjangnya. Selanjutnya sifatnya itu satu arah. Biasanya hanya dari kita. Selanjutnya bisa berupa psikis dan fisik. Ya, biasanya kalau psikis itu berupa apa ya, ucapan-ucapan yang kurang mengenakan. Kalau fisik, hukuman fisik itu jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mengerjakan tugas, disuruh keluar kelas keliling lapangan 7 kali,
itu berupa hukuman, bukan Bapak Ibu? Hukuman apa Bapak Ibu? Fisik. Nah, itu masih sering sekali ya kita lakukan. Selanjutnya itu tentang konsekuensi. Beda lagi kalau dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana sesuai dengan kesepakatan, terus tidak nyaman untuk jangka pendek, dan guru seolah mengontrol murid dan murid dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu biasanya di kelas-kelas atau masing-masing guru pelajaran itu sudah menerapkan ya Bapak Ibu. Biasanya tuh kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, biasanya konsekuensinya apa? Biasanya sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Itu kalau konsekuensi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang konsep disiplin restitusi. Nah, kalau restitusi itu sendiri itu adalah proses murid menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi di sini di proses restitusi ini siswa itu berusaha mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Terus yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Bisa dilihat coba Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu antara lain belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang diperlukan, fokus pada karakter bukan pada tindakannya, dan fokus pada solusi. Nah, di situ ada perbedaan dalam analisis kasus, ya. Contoh siswa yang tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Di situ ada hukuman, ya. Itu adalah contohnya. Guru memberikan hukuman kepada siswa untuk keliling lapangan basket selama 10 kali putaran. Guru marah-marah pada murid sehingga murid menjadi takut. Itu adalah contoh dari hukuman. Kalau yang atas itu hukuman berupa apa Bapak Ibu? Fisik atau psikis? Ya, fisik. Yang kedua baru psikis, ya, berhubungan dengan kejiwaan. Kalau kita udah marah-marah terus anak takut, ternyata itu juga bisa dikatakan sebagai hukuman. Terus selanjutnya konsekuensi. Contoh konsekuensi, guru mempersilahkan siswa mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau diulang selama 3 kali lipat sebagai konsekuensi dari tidak mengerjakan PR. Nah, hal demikian itu biasanya sudah ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Apabila siswa kita tidak mengerjakan PR, berarti siswa tersebut harus mau mengerjakan tugasnya berapa kali lipat atau ditambah lagi pekerjaannya. Biasanya itu sudah ada kesepakatan. Selanjutnya guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Beda ya Bu ya. Guru galak sama guru tegas itu ternyata beda. Ya. Selanjutnya kalau restitusi, guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah konsep dari restitusi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5 Bapak Ibu. Ternyata 5 ini harus kita miliki, ya.
Yang pertama adalah posisi sebagai seorang penghukum, posisi pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol guru, posisi yang mana yang ada di dalam diri Bapak Ibu? Yang tahu jawabannya hanya Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas sebenarnya seperti apa sih posisi guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, sekarang ini ada contoh Bapak Ibu penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Bisa dilihat Bapak Ibu, itu ada gambar seorang anak yang diminta keluar oleh gurunya, ya, keluar dari kelas. Ibu, jika kamu tidak bisa diam, sering ya Bapak Ibu ya, seperti itu masih sering ya kita lakukan. Ketika kok ada anak ribut, kadang kita itu tanpa sadar ya membentak, ya, menyuruh anak kita itu keluar dari kelas. Itu berarti kita sedang melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Ya. Misalkan kalau di jam pelajaran IPA, ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, keluar kamu dari kelas ibu karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan atau dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata hal seperti itu Bapak Ibu kita sebagai seorang penghukum. Terus selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ternyata kita itu kadang juga bisa berada di posisi ini Bapak Ibu, ya, membuat rasa bersalah. Misalkan seperti ini. Berapa kali sih nak ibu bilang jangan lakukan hal itu. Ibu kecewa loh dengan kamu, atau ibu kecewa loh dengan kalian. Itu kan seolah-olah apa ya, membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakan yang dilakukannya. Berarti itu kita sedang menempatkan diri kita itu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Nah, beda lagi kalau posisi teman Bapak Ibu. Posisi teman itu biasanya guru itu cenderung apa ya, bagi murid-murid kita. Misalkan nih contohnya, ayo dong tolong jangan ribut ya, nanti ibu bisa dimarah dengan ibu kepala sekolah atau yang lain sebagainya. Ayo dong tolong kerjakan PR-nya biar kamu pintar. Ayo dong tolong jangan buang sampah sembarangan ya nak ya, nanti kalau ketahuan ibu kepala sekolah ibu bisa dimarah. Nah, seperti itu adalah posisi ketika kita menjadi seorang teman. Nah, kalau posisi guru sebagai seorang pemantau, nah itu contohnya, misalkan kamu ini setiap upacara selalu saja tidak disiplin, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu kita sebagai pemantau Bapak Ibu, ya, kita melihat, oh ternyata anak-anak kita itu ada yang tidak tertib ketika melakukan kegiatan upacara, itu nggak disiplin, ya. Terus yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini yang berat Bapak Ibu, di sini diharapkan nanti akhirnya itu bahwa kita itu memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bagaimana dengan posisi seorang guru sebagai manajer? Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi di situ sama halnya kita ketika kok melakukan restitusi ya, ke arah restitusi. Jadi seorang manajer itu mengajak anak lebih untuk mencari tahu
kesalahannya sendiri dan mencari solusi atas kesalahannya atau memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu, sekarang saya akan tanya. Di situ ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang seperti apa, Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kita cek apakah betul. Iya, ternyata betul. Selanjutnya, silahkan bersihkan kamar mandi karena kamu tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Hukum. Coba kita, iya benar sekali, itu adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ayo, apa? Apakah betul? Lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir. Ayolah lakukan pekerjaan ini demi ibu ya. Yes, sebagai teman. Apakah benar sebagai teman? Iya, benar sekali. Lanjut. Nah, sekarang adalah tentang keyakinan kelas. Berarti kalau tadi 5 posisi kontrol sudah diajukan pertanyaan dan hampir semuanya benar ya, berarti sudah paham tentang posisi kontrol. Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sama nggak sih Bu keyakinan dengan peraturan? Beda. Ya. Nah, di situ ada beberapa contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ternyata semua itu untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang muncul dari dalam diri. Supaya apa? Supaya kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, ketika kita akan melakukan atau membentuk suatu keyakinan kelas bersama murid-murid kita Bapak Ibu, yang pertama adalah hendaknya lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak itu berarti lebih apa Bapak Ibu? Apa abstrak? Nyata ya, lebih nyata yang dihadapi anak-anak ketika di dalam kelas, ya lebih nyata dari peraturan. Terus yang kedua berupa pernyataan yang universal, artinya yang umum, yang sering didengar anak-anak. Terus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang selanjutnya adalah semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu gak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu, supaya apa? Anak-anak itu mudah mengingatnya. Jangan kok membuat keyakinan kelas ada 20 poin Bapak Ibu. Itu tentunya kalau 20 poin keyakinan kelas, apa kira-kira efektif Bapak Ibu? Efektif tidak? Tidak kan? Terlalu banyak keyakinan kelas itu justru malah tidak efektif. Hendaknya kalau keyakinan kelas itu sedikit saja, tapi memang sudah mewakili nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat
menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itulah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, di situ ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Selanjutnya yang pertama kita bahas adalah tentang bagaimana menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip-prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari suatu proses pembelajaran tertentu. Yang pertama adalah contoh kalimatnya seperti ini. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan dengan murid, ketika menggunakan segitiga restitusi, itu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Yaitu contoh kalimatnya itu yang biasa kita gunakan, bisa kita gunakan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, Ibu juga pernah melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu berhak merasa begitu. Yang keempat, ini sering sekali ya Bapak Ibu, sering kita hadapi setiap harinya, yaitu tentang penggunaan lift gifting. Itu bisa Bapak Ibu kita menggunakan segitiga restitusi dengan pertama kita stabilkan dulu identitas, ya, anak kita panggil, terus kita tanya dengan Ibu tahu Mama Kelly itu cantik, ya, seperti itu pertanyaan untuk menstabilkan identitas bahwa kita itu tahu loh apa yang dirasakan mereka, seperti itu. Baru kemudian yang kedua adalah validasi dari sebuah tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini ya Nak, seperti itu. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasinya itu muncul dari dalam. Kita bisa menanyakan kembali Bapak Ibu ketika menghadapi siswa kita, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita bawa anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Ketika kok anak melanggar kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, terus bisa juga dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, menanyakan seperti itu kepada murid kita. Terus yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, itu juga bisa pertanyaan seperti itu. Lanjut, nah di sini ada contoh video yang sudah saya. Nah di sini ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin dengan salah satu siswa kita. Iya Dinda, gimana kabarnya Dinda? Iya Bu, alhamdulillah baik saja. Apa ya imunisasi? Begini Dinda, kemarin Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Apa benar kemarin Dinda datang dengan anggun? Iya benar Bu, saya kesal dengan anggun karena setiap hari dia nyontek terus. Bukan hanya saya saja, tetapi tugas lainnya. Juga begitu dan bisa saya tidak memberikan nanti saya juga. Oh, jadi begitu ya. Wajar lah ya kalau Dinda marah. Mungkin kalau itu jadi Dinda, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang Dinda lakukan terhadap Ibu? Saya marah-marah Bu sama Ibu dan tanpa sadar
buku milik si Anggun. Nah, kalau dia sampai melempar buku milik Anggun, pasti dia punya alasan. Kenapa kok sampai melempar buku milik Anggun? Itu boleh tahu nggak alasannya kenapa? Iya Bu, pasti saya punya alasan. Masa dia saya biarkan aja dia menjalankan pekerjaan yang sudah saya buat. Saya capek-capek mengerjakan, dia tinggal saling aja. Jadi siapa yang tidak kesal? Oke, ya wajarlah ya kalau tidak pasal-pasal. Tapi kamu nggak rela ya kalau tugas kamu yang sudah kamu kerjakan dengan susah payah itu dicontek oleh orang lain. Nah, ibu sebenarnya menghargai tindakan Anda itu tidak lebih buruk daripada misalkan dijamai fisik, memukul, dan lain sebagainya. Tindakan melempar buku milik Anggun, kalau menurut Dinda, itu sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama nggak? Tidak. Nah, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang tidak disepakati atau yang tidak dipatuhi dengan melempar buku milik Anggun? Saya menghargai dan memakai secara rumah. Nah, benar sekali. Menurut Dinda, menghargai dan menghormati Tuhan itu. Kalau menurut Dinda Peti, maka nilai keyakinan apa yang harus dilakukan pada saat Dinda sedang emosi atau marah? Emosinya harus bisa berbagi. Gitu ya. Dinda bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, saya mau memperbaiki masalah ini. Oke, karena Dinda bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Dinda lakukan ke depannya? Yang pastinya saya akan lebih sabar dan bisa mengevaluasi dan misalkan nanti ada teman saya yang menginginkan jadi akan melakukan beberapa komunikasi. Nah, baik, itu baru tindakan yang tepat. Nah, jadi lain kali kalau ada guru yang contek, tugas-tugas Dinda, maka jangan langsung marah-marah, tapi dilakukan kepada guru kelasnya atau wali kelasnya ya. Nah, karena masalah ini Ibu anggap sudah selesai, Dinda boleh kembali ke kelas dan Dinda tetap semangat ya untuk belajar. Jangan lupa, jangan diulangi lagi. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dari satu permasalahan yang dihadapi oleh salah satu siswa kita. Kalau kita melihat dari video tadi ketika menghadapi suatu permasalahan dengan restitusi itu nampaknya terlihat terlihat tenang ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara. Yang terpenting adalah menjaga kestabilan emosi kita dan juga peserta didik. Nah, selanjutnya adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru dan kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai aktor atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu pemaparan tentang penerapan budaya positif. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya pada saat ini. Di akhir kata saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.